Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihartini dengan NIM 213131005 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6B Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas terkait peran guru, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Adapun sebab yang saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan inklusi, yang kedua ada peran guru, yang ketiga ada peran masyarakat, dan terakhir adalah peran pemerintah dalam pendidikan inklusi. Pendidikan adalah hak asasi setiap individu yang telah diakui dalam berbagai konvensi maupun perundangan. Di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung berhak mendapatkan pendidikan. Terdapat juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Sebenarnya apa sih pendidikan inklusif itu? Nah, pendidikan inklusif itu adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif mencakup penempatan anak-anak dengan kelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler menjadi tempat belajar yang relevan bagi anak-anak dengan kelainan tanpa memandang jenis atau tingkat kelainannya. Dalam pendekatan pendidikan inklusif terdapat tuntutan yang besar terhadap guru-guru reguler maupun guru pendidikan khusus. Guru-guru harus mampu mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individual mereka, tetapi tetap dalam setting kelas yang umum. Pendidikan inklusif ini merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang secara resmi ditegaskan dalam Pernyataan Salamanca tahun 1994 pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan, yang berisikan bahwa prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Dengan adanya pendidikan inklusi mendorong perubahan dalam struktur sekolah sehingga bisa menjadi komunitas yang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak. Dengan dukungan dari siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Penyelenggaraan sekolah inklusif membutuhkan persiapan yang mencakup permasalahan yang kompleks, yaitu harus menyiapkan guru yang benar-benar siap menjalankan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, guru reguler dan guru pendamping merupakan peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Guru harus memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus untuk dapat memberikan layanan pendidikan inklusif. Proses pembelajaran di kelas hingga evaluasi tidak lepas dari peran guru, yaitu guru kelas maupun guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus yang memiliki kualifikasi akademik dalam pendidikan luar biasa dapat memberikan bantuan layanan serta bertukar informasi mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus sehingga dapat menemukan layanan pendidikan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus dan dapat belajar dalam kelas yang inklusif bersama teman sebayanya. Sementara untuk guru reguler dapat membantu dalam merancang kelas yang inklusif serta menyampaikan materi yang dapat dipahami oleh anak berkebutuhan khusus. Guru reguler bersama dengan guru pendamping khusus harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang
tepat bagi setiap siswa, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus tentunya memerlukan komunikasi dan kerjasama yang baik. Peran guru secara umum yaitu ada 7. Yang pertama ada berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitu orang tua atau wali tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah ataupun mengajak dan memasukkannya ke sekolah. Yang ketiga yaitu menjelaskan manfaat dan tujuan lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran kepada orang tua peserta didik. Yang keempat, mempersiapkan anak agar mampu berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, seperti mengunjungi museum, memperingati hari-hari besar, keagamaan maupun nasional. Yang kelima yaitu mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di kelas. Yang keenam, mengkomunikasikan lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran kepada orang tua atau wali peserta didik, komite sekolah, serta pemimpin dan anggota masyarakat. Yang terakhir yaitu bekerja sama dengan para orang tua untuk menjadi penyuluh lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran di lingkungan sekolah dan masyarakat. Setiap guru diharapkan untuk dapat melaksanakan perannya secara maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus pada saat proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar anak berkebutuhan khusus dapat merasa nyaman selama proses pembelajaran. Jadi, anak berkebutuhan khusus tidak akan merasa tersisih dan berbeda dengan siswa lain. Pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Peran penting yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif yaitu yang pertama yaitu masyarakat memiliki peran sebagai agen perubahan sosial, yaitu dengan dapat membangun kesadaran tentang pentingnya inklusi, merubah stigma terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, dan mempromosikan nilai-nilai penerimaan dan keragaman dalam lingkungan sekolah dan komunitas. Dengan masyarakatnya mendukung, anak-anak merasa lebih terima dan termotivasi untuk belajarnya. Peran yang kedua yaitu masyarakat dapat menjadi sukarelawan dalam proyek-proyek pendidikan inklusif atau membantu dalam pengorganisir acara dan kegiatan yang mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Melalui dukungan masyarakat yang aktif, pendidikan inklusif bukan hanya menjadi mimpi, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan. Ketika masyarakat, sekolah, dan pemerintah bekerja sama, maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan semua anak, sehingga anak dapat mencapai potensi penuh dalam pendidikan inklusif yang adil dan merata. Selain peran masyarakat, pemerintah juga memainkan peran sentral dalam menggalang pendidikan inklusif yang merata dan bermutu bagi semua warganya. Peran yang pertama yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang mendukung inklusi. Yang kedua yaitu pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif, termasuk pendanaan yang cukup untuk program-program yang mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu mengawasi penegakan hukum terkait dengan pendidikan inklusif dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran hak-hak tersebut. Selain mengelola kebijakan dan sumber daya, pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak pendidikan semua individu termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus itu harus terlindungi. Pemerintah juga dapat berperan sebagai penghubung antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam memfasilitasi dan berkolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang sukses. Dengan peran yang proaktif dan komitmen yang kuat, pemerintah dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi pendidikan inklusif yang adil dan berkelanjutan bagi semua anak. Kesimpulannya yaitu setiap kalangan masyarakat, baik guru, orang tua, lingkungan sekitar, dan pemerintah memiliki peranan penting dalam proses pendidikan inklusi yang ada di Indonesia, sehingga setiap anak mendapatkan pendidikan yang adil dan merata tanpa memandang kelainan yang dimilikinya. Dengan hal ini akan menjadikan pendidikan Indonesia yang cerdas dan berkualitas.
Sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.